Vlale tut 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 tut. Aisyah, asisten Aisyah home. Cuan, cuan, cuan banget. Kini trading makin mudah, gak panik pas jam bursa. Ada Ais bantu pantau, signal muncul otomatis juga werla. Chartnya canggih, screenernya gesit, pantau saham jadi makin legit. Dulu bingung lihat kantong merah, sekarang senyum lebar tiap arah meda. Ais hadir bantu semua trader, bikin cuan makin deras tiap hari kerja. Value EIS, asisten Ais saham, platform AI pertama yang paling mantap. Yang cuan dan cuan banget, bukan kaleng-kaleng. Ais bantu profit sepanjang hari. Lali tut 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 tut. Master cuan saham bareng Ais. Trader bersatu, satu visi. Ais jadi senjata sakti, bantu cuan di setiap hari. Lalu AIS, asisten Ais saham, platform AI pertama yang paling mantap. Signal screener chart profesional, trading makin canggih, hasil makin maksimal. Karu AIS, asisten Ais saham hebat, home master cuan saham, happy cuan everyday. Wali tut 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 tut, Ais pemersatu trader cuan Nusantara. Makin sain makin cuan. Ais saham, Ais saham, Ais saham. Ais. Master cuan datang lagi, bawa cuan buat happy. Chart naik bikin mimpi, kopi di tangan kanan, mimpi di kiri. Hijau merah di layar ponsel, rezeki datang cepat dan spontan. Angka-angka jadi temanku, kursi gaming jadi kantorku. Cuan, cuan, oh master cuan. Di layar saham kita juara. Cuan, yuk jangan diam. Buka aplikasi raih dunia. Cuan, oh master cuan. Di layar saham kita juara. Cuan, yuk jangan diam. Buka aplikasi raih dunia. Jangan listing jadi bahasa, bulan berteman biasa. Alarm bunyi, siap aksi, rebut peluang jangan dilewati. Pagi ke malam profit di tangan main, saham seperti main game. Tapi jangan lupa belajar cuan, stabil itu luar biasa. Cuan, cuan, oh master cuan. Di layar saham kita juara. Cuan, yuk jangan diam. Buka aplikasi raih dunia. Cuan, oh master cuan.
Kamu gak butuh motivasi, yang kamu butuhkan adalah cuan. Hidup itu perjuangan, selebihnya adalah cuan. Namanya juga trading saham, kadang cuan banget. Anda harus belajar mengumpulkan cuan, karena ilmu menghabiskan cuan sudah Anda kuasai. Masa lalu ditambah masa kini sama dengan masa-masa cuan. Masa cuan saham, happy cuan everyday. Bursa Efek Indonesia dilahirkan untuk menyempurnakan cuan dan bahagiamu. Trading saham itu simple, yang ribet adalah mindsetmu. Hidup itu perjuangan, selebihnya adalah cuan. Kamu gak butuh motivasi, yang kamu butuhkan adalah cuan. Bursa Efek Indonesia dilahirkan untuk menyempurnakan cuan dan bahagiamu. Trading saham itu simple, yang ribet adalah mindsetmu. Hidup itu perjuangan, selebihnya adalah cuan. Kamu gak butuh motivasi, yang kamu butuhkan adalah cuan. Masa cuan saham, happy cuan everyday. Detak jantung memandu arah, cuan dilacak lewat waktu yang cerah. Detak jantung 1 menit untuk melihat potensi kenaikan. 1 hari sampai 7 hari. Detak jantung 5 menit makin mantap untuk melihat potensi kenaikan. 1 hari sampai 14 hari. Detak jantung 15 menit untuk melihat potensi kenaikan. 1 hari sampai 21 hari. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin 9 bulan lagi. Segala harapan cuan
sesuai yang kita impikan. Semoga Tuhan mengizinkan. Happy cuan detak jantung oh menari, detak jantung 30 menit untuk melihat potensi kenaikan. Satu hari sampai sebulan bisa terjadi. Detak jantung jam untuk melihat potensi kenaikan. Satu hari sampai 2 bulan mendatang. Detak jantung harian penuh harapan untuk melihat potensi kenaikan. 2 hari sampai 9 bulan, 10 hari cuan bisa mengalir bersama Master Cuan Saham, tempat belajar trading saham dan cuan yang nyaman. Jika bukan hari ini mungkin minggu depan yang diberi. Jika belum minggu ini mungkin bulan depan berseri. Jika belum bulan ini mungkin 9 bulan nanti. Tapi kami sabar dan yakin cuan akan datang penuh yakin. Master Cuan Saham memberinya lucu-lucu dan menggemaskan. Senyum ceria, semangat tak tertekan. Belajar saham tanpa tekanan. Bareng Master Cuan Saham pasti ketagihan. Detak jantung jalan cuan, langkah pasti penuh harapan. Rezeki datang penuh kejutan, jika Tuhan izinkan bahagia pun di tangan. Master Cuan Saham, happy cuan everyday. Detak jantung harian penuh harapan untuk melihat potensi kenaikan. 2 hari sampai 9 bulan, 10 hari cuan bisa mengalir bersama Master Cuan Saham, tempat belajar trading saham dan cuan yang nyaman. Master Cuan Saham, happy cuan everyday. Jangan lupa ngopi, karena kita butuh inspirasi bukan halusinasi. Kamu gak butuh motivasi, yang kamu butuhkan adalah cuan. Ucapan adalah doa, ucapan adalah dosa. Master Cuan Saham, happy cuan everyday. Namanya juga trading saham, kadang cuan banget. Alasanmu Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam, Pak. Oke, malam ini kita edukasi yaitu tentang rahasia supaya cuan 1 juta per hari. Jadi rahasianya supaya bisa cuan 1 juta per hari, yang pertama modal. Modal yang dibutuhkan tidak lebih dari 20 juta. Jadi modal ini cukup antara 5 sampai 20 juta. 5 sampai 20 juta. Saya nanti akan ambil rata-rata ya, 10 juta. Modalnya saya akan ambil 10 juta aja. Oke. Yang kedua, yang dibutuhkan adalah HA tool. HA tool. Yang ketiga, yang dibutuhkan adalah asisten AI saham, AIS. Oke. Jadi kita cuma butuh 3 hal ini. Modal semuanya pasti modalnya di atas 10 juta. Jadi kalau urusan modal sepertinya tidak begitu masalah. Yang kedua,
yaitu Haatul. Ini yang penting untuk kita setting sebelum benar-benar melakukan scalping. Jadi, supaya bisa cuan 1 juta per hari dengan modal 10 juta sampai 20 juta, yang dibutuhkan adalah Haatul time frame 1 menit. Apa saja yang ada di Haatul, apa saja yang harus ada di Haatul ini indikatornya. Yang pertama, harus ada yang namanya candle Heikin Asi. Ya, iya tapi bangun jangan tidur gitu. Mau sekolah Yang pertama, tidur. di grafik yang kita miliki, Bilang nih. Iya pi gitu. Burung gitu. candle yang kita gunakan adalah candle Heikin Asi. Jangan tidur gitu. Yang kedua, yaitu indikator parabolik SAR. Yang ketiga, super trend. Nah, ini yang paling penting. Super trend. Super trendnya ini ada 3. Ya. Super trendnya ada 3. Settingannya, yang pertama settingannya itu 10-1. 10-1. Yang kedua 10-2. 11-2. Yang ketiga 12-3. Jadi ini adalah settingan super trendnya. Yang keempat ada indikator EMA. EMA-nya ada 2, EMA 202 dan EMA 20. Jadi EMA yang digunakan itu ada 2, EMA 202 dan EMA 20. Oke. Lalu berikutnya Ichimoku. Jadi ini adalah indikator-indikator yang kita butuhkan. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu ingin scalping, maka indikator ini harus punya. Indikator ini wajib dimiliki. Gitu. Oke ya. Jadi pastikan sebelum melakukan scalping, indikator ini harus sudah tersetting, harus sudah Bapak dan Ibu miliki. Supaya nanti untuk mendapatkan cuan 1 juta per hari itu bisa lebih mudah. Time frame yang digunakan adalah time frame 1 menit. Oke, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya, kalau kita sudah modalnya ada 10 juta, Haatulnya ini sudah ada, berikutnya di saat kita trading, kita tinggal butuh sahamnya apa yang mau dibeli dan kapan harus beli, kapan harus jual. Untuk mendapatkan saham-sahamnya, Bapak dan Ibu tinggal ambil saham-saham dari
sinyal otomatis yang ada di asisten AI saham. Ini ya. Jadi yang harus diperhatikan sahamnya dari mana. Gitu. Oke. Yang pertama, sahamnya yaitu dari Yahoo. Yang kedua dari perbankan. Yang ketiga dari Arakan. Ini ya. Yahoo, Arakan, perbankan. Yahoo, perbankan sama Arakan. Cukup dari sini saham-sahamnya. Lalu, nah ini yang perlu diperhatikan. Setelah kita mendapatkan saham-saham dari Arakan, perbankan, atau Yahoo, langkah berikutnya adalah kita harus lihat grafiknya. Contoh, hari ini ada saham apa yang ada di Arakan, perbankan? Kita cek dari bawah, dari jam 9 tadi ya. Contoh di sini ada saham, ini 9, tanggal 20. Tanggal 20 jam 9. Oke. Ini mulai jam 9 lebih 5 menit. Oke. Jadi di sini ini Arakan. Jadi saham yang muncul di Arakan kita harus lihat grafiknya. Contoh di sini Koci misal. Ya, di sini ada saham Koci muncul di Arakan. Maka kita tinggal lihat grafiknya di time frame 1 menit. Koci. Oke. Jam 9. Kapan belinya? Pastikan di saat Bapak Ibu mau beli saham. Contoh Koci. Koci jam 9 lebih 5 menit, kita lihat grafiknya. Ternyata kondisinya seperti di atas di layar ini, di sini nih, di kursor ini. Di saat muncul muncul sinyal diarahkan, ini bukan langsung beli. Ini. Oke ya, jadi jangan langsung beli. Muncul muncul di sinyal di sini, ini jangan langsung beli. Tuh. Tapi lihat kapan sih belinya. Pastikan beli kalau ketiga super trend pindah ke bawah candle. Jadi Koci ini kalau melihat sinyal dari arakan ini jam 9 lebih 5 menit sampai penutupan ini tidak akan beli karena tidak ada super trend yang pindah ke bawah. Itu. Oke. Yang lain contoh. Koka.
Jadi pastikan belinya itu memang di saat yang tepat. Koka muncul di sinyal ini jam 9 lebih 10 menit. Kok pas turun ya? Oh, di sini. 10. Oh, ini Koka turun dulu lalu naik. Tapi naiknya sebentar lalu turun. Koka 390. Oke. Jadi nggak ketemu momen Super 10 pindah ke bawah nih. Ini jam 9 lebih 9 sebelum sebelum sinyal muncul. Oke, di sini. Nah, di sini. Ini baru beli jam 14.05. Ya. 14.05 ini baru beli. Jadi belinya itu di saat super trend pindah ke bawah. Oke. Ya, jadi di saat kita belinya, di saat kita mau beli, pastikan super trend ini pindah ke bawah beli. Dan kalau ada salah satu super trend pindah ke atas, ini harus jual. Minus ataupun profit. Oke. Nah, sebelum melangkah ke berikutnya, supaya bisa cuan 1 juta per hari dengan modal misal modal 10 juta, profit yang kita butuhkan, persentase kenaikan yang kita butuhkan itu adalah 2%. Oke ya, 2%. Target profitnya 2%. Nah, kalau 10 juta, sahamnya naik 2%, ini profitnya 200.000. Oke, 200.000. Artinya, sehari kita hanya butuh 5 kali transaksi supaya bisa 1 juta. Ya, sehari cukup 5 kali transaksi supaya bisa 1 juta. Oke. Jadi sekali transaksi target profitnya 2%. Artinya, artinya di saat kita mendapatkan sinyal dari AIS, dari Arakan misal, ketemu sahamnya, super trend pindah ke bawah, ini beli, lalu sahamnya naik 2%, harus jual. Oke. Misal naiknya nggak sampai 2% lalu turun, menjaganya adalah di saat super trend pindah ke atas ini harus jual. Kalaupun di sini minus, itu minusnya nggak akan lebih 2%. Oke, ya jadi seperti itu. Contoh tadi di sini ada lagi Coca Koci nggak masuk. Oke. Diarahkan di sini ada GTSI. Setiap ada saham muncul di Arakan, Yahoo, atau terbangkan, pastikan kita lihat grafiknya dulu. Untuk apa? Untuk menentukan kapan harus membelinya. Ini contoh di sini ya. Ini Arakan muncul jam 9 lebih 20. Oke, sahamnya sudah naik. Kapan kita belinya? Di sini nih, di saat jam 9 lebih 43 menit. Supportnya pindah ke bawah, di saat itulah beli. Di 136, lalu sampai naik ke 142. Jadi naik 2% harus jual. Ini. Jangan nunggu naik terus, jangan. 2% jual.
Oke ya. Jadi targetnya hanya 2%. Sehari kita cuma butuh 5 kali transaksi. Ini. Jadi jangan berharap 5%, 20%. Jangan, karena ini scalping. Tujuannya adalah 1 juta per hari. Gitu. Oke. Nah, jadi dari saham-saham yang ada di Arakan, terbangkan, Yahoo, kita tinggal lihat grafiknya di time frame 1 menit. Di saat super trendnya pindah ke bawah candle, di saat itulah waktunya beli saham apapun yang ada di situ. Artinya, sehari yang kita butuhkan adalah 5 kali transaksi. Sehari ada 5 jam, setidaknya 1 jam kita butuh 1 kali transaksi. Oke. Jadi Bapak Demut tinggal mencari sahamnya itu dari sinyal otomatis ini. Oke. Nah, kalau memang Bapak pengen 1 juta per hari, apa yang harus dilakukan saat ini? Mulai besok, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, siapkan grafiknya ini. Jadi mulai besok, silakan latihan mulai besok. Pastikan peralatannya sudah ada, ya, HA tool dan sinyal otomatisnya. Latihannya seperti apa? Latihan belinya jangan banyak-banyak dulu. Beli cukup antara 5 sampai 10 lot dari saham yang muncul sesuai sinyal. Ini. Oke. Jadi mulai besok jam 9, sorry, mulai jam 9.05 lebih 5 menit latihan yang dari sinyal otomatis ini. Oke. Latihannya bagaimana? Dari transaksi yang dilakukan bisa cuan 2% apa tidak? Oke. Sehari silakan latihan sebanyak-banyaknya. Kalau bisa transaksinya lebih dari 10 kali. Baru nanti dilihat. Dari 10 kali transaksi, berapa yang berhasil, berapa yang gagal. Ya, jadi minimal 10 kali transaksi. Oke, kalau awal-awal mungkin hanya bisa transaksi 3, 5, sampai nanti setiap harinya bisa transaksi lebih dari 10, itu oke. Tapi misal besok baru 5 kali transaksi. Dilihat dari 5 transaksi ini, berapa yang profit, berapa yang minus. Gitu. Lalu evaluasi setiap sore. Saat trading bareng kita evaluasi. Benar nggak belinya? Benar nggak menjualnya? Terutama yang loss. Kalau yang profit nggak perlu dievaluasi. Ya. Jadi kalau pengen ya cuan 1 juta per hari harus latihan. Ya, seminggu atau 2 minggu itu hanya digunakan untuk latihan scalping. Sehari transaksilah 10 kali minimal. Nanti dilihat berapa tingkat keberhasilannya. Dan kalau gagal kita evaluasi di mana kegagalannya. Yang pengen cuan 1 juta per hari. Pastikan HA toolnya sudah dimiliki, AIS-nya sudah ready, tinggal dipraktekkan di saat tradingnya.
Ada pertanyaan? Silakan. Pauli, tanya Pauli. Yes. Itu contohnya nih Pak ya, yang di GTS ini Pak. Yang pas sekitar mungkin jam 15.30 ya muncul sinyal buy itu kondisinya. Di sini Ini yang 15.30 ya. Yang muncul apanya, buy Pak? pertama Pak. Ada tulisan buy. Oke, di sini. Itu kondisinya kalau dari pengalaman Paul itu misalnya kita baru masuk tuh candle setelah candle kedua selama dia masih di atas super trend tuh masih bisa masuk gak Pak sebetulnya? Semuanya di Pengalaman. atas super, semuanya di atas super trend. Iya makanya itu maksudnya kalau misalnya saya beli baru di apa namanya candle yang kedua atau ketiga itu masih sebetulnya masih itu enggak masih benar nggak gitu Oke, pendapat. kalau jadi gini Pak, ini bukan masalah benar atau salah ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang super ten satu super ten pindah ke bawah beli, bener nggak? Bener. Super ten yang kedua pindah ke bawah beli, boleh nggak? Boleh. Bener nggak? Bener. Tapi setelah itu set twist atau enggak gitu loh. Itu yang kita, itu yang harus diperhatikan. Kenapa belinya nunggu super ten yang ketiga? Supaya kita tidak terjebak di area set twist. Cuman itu. Contoh di sini. Ini satu super trend pindah ke bawah, boleh beli nggak? Boleh. Bener belinya nggak? Bener. Super trend pindah ke bawah, itu pasti sahamnya naik. Tapi naiknya naik terus menerus atau naik cuma satu tik, dua tik. Gitu. Nah kalau pengen confirm, ya kalau pengen confirm, kapan sih belinya? Tunggu super trend yang ketiga, pindah ke bawah. Dan kalau pengen confirm lagi, belilah saham jika super trendnya pindah ke bawah dan break dari EMA 202 atau Ichimoku. Itu kalau pengen lebih hati-hati lagi. Jadi sahamnya ya kita beli itu. Kalau tadi kan beli kalau tiga super trend pindah ke bawah kan gitu. Kalau pengen lebih confirm lagi di saat kita beli, tingkat kegagalannya ini relatif kecil, maka belilah saham jika super trennya pindah ke bawah dan break dari awan. Super trend yang kedua pindah ke bawah, break dari awan boleh nggak? Boleh. Super trend yang kedua pindah ke bawah, break dari EMA 202, boleh beli nggak? Boleh. Itu kalau kita pengen lebih hati-hati membelinya. Jadi 202 itu lebih yakin lagi Pak ya pasti dia akan lebih ke atas ya. Ya, 202 atau Ichimoku, Pak ya. Bisa salah satu. Ya maksud saya tadi tuh itu loh Pak jadi pas pada saat dia muncul sinyal buy dia kan super Oke. trend pindah ke bawah candle Pak tapi kondisinya mungkin saya baru ngelihat jadi kondisinya tuh kebelinya tuh setelah eh, candle yang kedua atau ketiganya gitu loh Pak maksudnya tadi Oke. kondisinya. Gak apa-apa, Pak. Jadi, misal nih, kan seperti ini. Kita beli saham itu, semua ini kan ada angkanya. Gitu kan. Super ten yang kedua, ini angkanya kan 129. Kan gitu ya. Ini setiap super ten ini ada, selalu pasti selalu ada angkanya. Yang benar adalah beli di mana? Ya sesuai angka super trennya. Berarti belinya di 129. Sedangkan kita baru beli di candle yang kedua atau yang ketiga. Boleh nggak? Boleh. Tinggal dilihat di candle yang kedua atau yang ketiga ini harganya berapa. Kalau masih selisih satu tik, dua tik, itu masih oke, Pak. Jadi jangan dilihat candlenya, tapi lihat perbedaan di mana kita waktu terbaik belinya dengan kita beli. Kan bisa aja di candle kedua ternyata harganya lompat ke 140 gitu. Ini masih bisa satu masih candle yang kedua. Sedangkan waktu belinya itu di 129. Nah, ini yang harus kita perhatikan.
Gitu, Pak. Oke, jadi Bapak dan Ibu yang baru mau transaksi target cuannya 1 juta per hari, silakan mulai besok latihan transaksinya. Dan silakan tanyakan saat ada yang tidak dimengerti. Dan silakan evaluasi, tanyakan langsung saat trading bareng untuk evaluasi di akhir sesi. 3:30 gitu kan, market kan sudah eh, slow. Silakan tanyakan evaluasi atau di saat edukasi baru kita bahas. Atau yang selama ini sudah buru-buru pengen 1 juta per hari tanpa latihan, mulai besok silakan latihan. Termasuk di sini latihan kecepatan beli dan jual menyesuaikan indikatornya. Jadi harapan saya di saat nanti Bapak dan Ibu ingin trading saham, scalping, Bapak dan Ibu tradingnya tidak ikut-ikutan, tidak FOMO, tapi membeli dan menjual sahamnya itu sesuai dengan indikator yang mau digunakan. Ada lagi? Sama ini Pauli, waktu kemarin tuh saya pengalaman. Jadi pada saat mau apa namanya beli untuk scalping pagi itu kondisinya. Jadi contohnya waktu pas kita mau beli itu kan harga di situ katakanlah 130 gitu kondisinya. Terus pas saat kita beli segitu, tapi begitu pas nanti lihat hasil resumenya tuh average-nya kok tiba-tiba jadi nggak dapat segitu Pak, lebih tinggi lagi gitu loh Pak kondisinya. Itu kenapa Pak ya? Gimana gimana? Belinya 130. Misalnya aja, contohnya 130 Oke. udah confirm, tapi begitu pas balik lihat di itunya hasilnya tuh waktu pas dia match harganya dapatnya bukan 130 tapi 140 waktu itu kondisinya. Nggak mungkin, Pak. Kalau kita buy 130, nggak mungkin akan dapat 140. Ini nggak mungkin. Ini sekali transaksi atau beberapa kali transaksi? Sekali, sekali. Kali, oke. Kalau kita buy 130, nggak mungkin akan dapat 140. Sorry, sorry, bukan 140, 135, sorry Pak. Ya, nggak mungkin akan dapat di atasnya, Pak. Misal buy 130, nggak akan mungkin dapat 131, 132. Ini nggak mungkin. Kalau buy-nya 140, memungkinkan dapat 130 bisa. Itu. Nah, coba dicek lagi buy-nya. Jadi gini. Jadi cek di order list. Ini buy-nya manual ya. Manual. Oke. Coba cek di order list. Di sana Bapak belinya di angka berapa. Nanti terlihat di realizer transaksi. Itu dapatnya berapa. Jadi realisasi kita dapat sahamnya itu bisa di history historical trade list atau di portofolio. Kalau di order list, misal kita buy 130, nanti bisa dapatnya 125, ini bisa. Atau 129. Tapi kalau kita buy misalnya 130, nggak mungkin akan dapat di atasnya. Di 131 gitu. Nggak akan ada. Besok kali saya itu soalnya 2 kali kejadian gitu soal dapatnya begitu pas itu lihat di apa average price-nya tuh lu harganya kok di atas dari harga waktu pas masuk itu di confirm pas masuk itu gitu loh. Gimana? Waktu? Iya, waktu pas saya mau masuk apa namanya order buy itu sesuai dengan harganya misalnya 100 di atas tuh ada tulisan 130 gitu kondisinya. Tapi begitu pas udah selesai, udah match,
pas lihat di average price-nya harganya bukan 130 itu tapi di atasnya itu gitu loh Pak. Bentar, bentar. Makanya saya harus memastikan ngeklik buy-nya itu di harga berapa. Nah, untuk mengetahui ngeklik buy-nya di angka berapa, itu ada di order list. Atau jangan-jangan ya buy-nya itu misal nih, opennya contoh ya, misal IEP 130 nih. Hmm. Misal IEP 130. Kita mau buy. Saat kita mau buy, itu kan kita harganya itu kan bisa ngikut harga harga terupdate-nya. Jadi Hmm. bisa aja berubah harganya jadi 140 lalu kita mencet buy. Itu bisa. Makanya untuk mengetahui hal tersebut harus dilihat di order list kita mencetnya di harga berapa. Sepertinya sih yang itu kayaknya. Jadi kondisinya pada saat apa namanya kan soalnya kan pas mau beli itu kan ditentuin maksudnya masuk lotnya berapa berapa lot terus kemudian pas kita ngeklik itu loh ternyata kok di atasnya sih tulisannya misalnya 130 itu gitu loh Pak. Tapi begitu pas lihat di resume setelah match loh kok dapetnya kok di atas itu gitu loh kondisinya. Coba Ya, besok nanti saya iya Pak. Makanya gini loh Pak maksud saya. Jadi di saat kita beli, ya di saat kita beli, di bagian buy itu angka kalau kita nggak nentuin harganya, angkanya itu kan bisa berubah-ubah kan Pak. hmm, Atau kita ganti layar, masuk lagi, itu harga yang mau kita beli, itu kan ngikutin harga terupdate-nya. Itu Mas ya. ya itu mungkin pas ganti layar itu sepertinya tuh yang jadi Bisa jadi. Karena ada kalau kita buy di 130 nggak akan mungkin dapat di 131. Ini nggak akan mungkin. Kecuali, ya kecuali, ya, kecuali menggunakan auto buy. Kalau menggunakan, jadi kalau settingannya, misal gini, buy 130 lalu eksekusinya itu misalkan ditaruh di 140. Nah, ini memungkinkan. Nah, dapatnya di 131 sampai di bawah 140. Itu. Tapi kalau buy-nya manual, nggak akan mungkin dapat di atas harga kita beli. ya, coba besok deh Pak saya tes lagi Pak cek lagi. Siap, bos. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Pauli, saya mau nanya. Yes. Kemarin saya setting Haatul itu EMA-nya kok satu. Tadi saya mendengar di sini kok ada dua. Oke. Pertanyaannya, Itu itu eh, pertanyaannya itu apa beda sekuritas apa-apa maksudnya? oh enggak. Jadi untuk menampilkan dua EMA, berarti tinggal nambah lagi indikatornya, Bu. Klik Oh, lagi indikator EMA ini. Nah, nanti hmm, tinggal bedanya ya. Yang satu di setting EMA 202, yang satu settingannya EMA 20. 20. Ya, 202 ya tadi di mana, Pak? di EMA Iya. settingan Eh, input lalu ganti 202. oke, oke.
Ada lagi? Enggak, karpetnya. Pak Oli, izin tanya. Yes. Tadi kan seperti Koci, kemudian Koka itu kan kalau misalkan kita belinya setelah seperti pindah ke bawah, ketinggalan 2-3 tik, itu untuk meyakinkan lagi selain dari Ichimoku tadi, apa ya, mungkin volume atau apa Pak Oli biar yakin itu akan naik. Karena volumenya banyak, tapi langsung turun biasanya kan gitu. Oke. Seperti apa? Kok Koci. Koci. Oke, Koci hari ini kita transaksikan untuk Tenggo tadi. Ya, Ya. Kalau yang Tenggo, Koci jam 9 belinya. Di sini itu jam 9. Hanya satu kali Koci jam 9 tadi. Naik. Setelah itu muncul di sinyal Arakan, tapi tidak mendapatkan super trend pindah ke bawah. Artinya apa? Ya nggak akan beli sampai penutupan, Pak. Itu untuk Koci. Nah, kalau ujung-ujung volume, aja Pak Oli, di ujung-ujung aja tapi nggak sampai pindah kan, kita khawatir nggak dapet misalnya gitu kan, karena apa namanya, pergerakannya juga cepat kan itu, di ini apa namanya, dijual belinya itu kan naik turun di angka, pindah atas bawah itu kan, ternyata ketika ketika kita beli malah langsung nyungsep jadi nggak jadi pindah sih pertanyaan memang kayak ya. di Nah, mana tadi, oke. yang Kalau nggak jadi pindah, misal nih kita misal gini, saat kita lihat super yang ketiga pindah ke bawah, kita beli kan? Setelah ya. kita beli, lalu supaya nggak jadi pindah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau terjadi seperti itu, ya tunggu, Pak. Kapan jualnya? Jualnya kalau ada salah satu super ten pindah ke atas, harus jual. Jadi super ten yang kedua pindah ke atas, itu harus jual. Contoh saham apa tadi, Pak? Apa ini? Sebentar Pak, bentar Pak, saya lihat dulu. Tadi Koka kayak gitu juga gak sih kan? Kayaknya ada kok di Koka Koka. itu. Koka, ada Koka di sini nih. Ya, yang Tot- dimulai jam 11-an ya kayaknya. Nggak, saya lihat. Koka. Nah, Koka muncul sinyalnya itu jam 9, mulai jam 9.30. Oke. 9.30 Koka. Bentar ini Koka langsung turun ya jam 9. Ya, itu kayaknya langsung turun kan. Kamis. Oh, Koka turun lalu naik ke 39. Kok di sini 400? Ini tanggal 20. Kok nggak sama ini ya? Kok kan nyampe 402. Ya, tadi sempat sampai 402. Oh, tadi sempat arah tadi loh. Ya, Oh, di Kiri sini lagi nih, Pak. sorry. Nah ya. Di sini. Yang berlalu Oke. sebagus. Koka. Nah, Koka itu muncul sinyal itu jam 9.30. Arah kan lengket. Lalu jam 10.47 itu turun, Enak kan rasanya kayak punya terjun. nah, 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 super ten yang ketiga pindah ke bawah itu jam 11 lebih 9 menit. ya itulah kita beli Di Pak. sini beli, oke nggak apa-apa beli, Pak. Di Tapi 386, 388 beli. Naik satu tik, habis itu turun. Nah, di saat ada satu super trend pindah ke atas, ini harus jual. ya, ya, jadi pasti kita pasti minus tuh ya Pak ya kalau yang Minus kondisi ya seperti betul. ini.
tapi nggak terlalu dalam. Betul. Tapi kalau nggak dijual, turunnya makin dalam. Ini. Nah, kalau misal Bapak dan Bu tidak konsisten ngikutin indikatornya ini, turunnya pasti akan lebih dalam. Jadi kalau kita beli, lalu ada satu super trend pindah ke atas candle, maka itu harus jual. Ada lagi? Kalau indikator yang bisa munculkan sell buy ini cuma di ini ya Pak ya, apa namanya? Di trading view. Trading view ya. Yes. Udah habis pula trading view langganannya. Kalau Stockbit nggak bisa ya Pak ya di Stockbit ya? Stockbit belum bisa. Hanya ada panah-panah itu aja ya. Iya. Ada lagi? Oke, step by stepnya, ya, dari yang saya jelasin tadi, adakah yang belum bisa step by stepnya? Ya, jadi, siapkan HA Tool time frame 1 menit. Sahamnya dari mana? Sahamnya dari sinyal otomatis diterbangkan, Arakan atau Yahoo. Fokus di saham tersebut. Fokus di sinyal saham-saham, di sinyal-sinyal tersebut. Yang pengen 1 juta per hari. Caranya cukup mudah, tapi ingat Bapak dan Bu harus latihan terlebih dahulu. Setiap hari ya, silakan evaluasi. Setiap hari silakan tanyakan. Jadi di saat trading jangan hanya saham apa yang mau naik. Itu fatal. Apalagi Bapak dan Bu maunya scalping. Jadi di saat kita scalping, kita harus menentukan sahamnya itu sendiri. Supaya apa? Supaya kita tahu kapan waktu terbaik membelinya. Pak Ada Uli lagi? mau tanya Pak. Ya, silakan. Itu time frame 1 menit itu maksudnya gimana Pak? Oke. Jadi untuk time frame ini ada time frame daily. Jadi ada time frame daily, ada time frame 1 jam. Untuk time frame menit berarti durasi waktu candlenya itu 1 menit. Hmm. Jadi artinya kalau kita menggunakan time frame 1 menit, jika setiap 1 menit akan muncul satu candle. Kalau kita menggunakan time frame daily, setiap 1 hari akan muncul satu candle. Itu apa harus diformat Pak? Apa gimana? Bukan kita pilih, Bu. Oh, Jadi ini di cara setting. cara milihnya gimana Pak? Cara Bagaimana? milihnya, klik menu time frame-nya, lalu tinggal pilih 1 menit, ada 1 jam, gitu. Di Jadi kita sendiri yang HAT-nya milih. Cara milihnya, ya, klik menu time frame ini. Jadi di menu time frame diklik, nanti akan muncul banyak time frame di situ. Kalau di sekuritas biasanya 1 menit, ya, 5 menit, 30 menit, 1 jam, sama daily. Tiap sekuritas tentu nanti beda-beda. Tapi rata-rata ya 1 menit, 5 menit, jam, daily.
Oke. 1 menit kadang memang ada sekuritas yang ada. Kalau 1 menit nggak ada, biasanya sekuritas tersebut menggunakan time frame yang paling kecil adalah 5 menit. Oke. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Kali kalau yang sinyal Xiaomi itu kalau untuk scalping enggak ya itu ya Pak Ali ya. Ini untuk swing ya. Betul. Kiami bukan digunakan untuk scalping. Yang untuk scalping, arakan, terbangkan, sama Yahoo. Tapi kemarin kayaknya ada yang sampai bisa buat ini ya, scalping yang hari kemarin yang arak yang Xiaomi itu sinyal Xiaomi. Kenapa, Pak? Ada yang bisa buat scalping, ada yang langsung naik sampai arakan kayaknya yang scalping itu kemarin. Ya bisa. Jadi kalau buat scalp, jadi gini loh. Saham apapun bisa dibuat scalping, Pak. Jadi saham apapun itu bisa dibuat scalping. Tandanya apa? Tandanya di time frame 1 menit, 3 super trend pindah ke bawah. Itu. Sahamnya dari mana? Dari mana aja nggak apa-apa. Itu prinsip untuk scalping. Tapi di sini kenapa Xiaomi saya sarankan buat swing? Karena screening di sini, ini saya screeningnya adalah time frame 5 menit gitu. Tapi kalau ada di Xiaomi kemarin sahamnya ada yang arah, ya itu nggak apa-apa. Jadi kalau decision maker untuk scalping, decision maker untuk scalping itu adalah di time frame 1 menit. Ini. Contoh, FUTR. FUTR di signal nggak ada. Diterbangkan nggak ada, diarahkan nggak ada. Kenapa tadi bisa digunakan untuk scalping? Hekinasinya merah masihan lagi. Kenapa hari ini tadi bisa dibuat scalping? Karena langsung potong kompas ke time frame 1 menitnya. Nggak apa-apa. Asal kita sudah bisa langsung potong kompas lah ke time frame 1 menit, itu nggak jadi masalah. Kalau sudah bisa. Kalau Bapak dan Ibu baru mau latihan, ya, supaya step by stepnya Bapak dan Ibu memahami, silakan sahamnya ambil dari Yahoo, terbangkan, atau arakan. Itu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah lancar dari arakan, terbangkan, sama Yahoo, ini kan belinya setelah 9 lebih 5 menit, bukan jam 9. Baru nanti kalau ini sudah lancar, berikutnya nanti Bapak Ibu belajar untuk Tango yang beli jam 9. Ada Tango, ada Selera Pemberani, dan lain-lain. Saat ini bagi yang baru mau memulai, silakan sahamnya dari Arakan, Terbangkan, sama Yahoo. Itu. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain.
Belum Pak Uli. Ya, Bos. Mau nanya, kalau beli saat pagi ya, kalau tadi kan kalau Tenggo itu 8.59 ya Pak. Oke. Artinya belinya setelah jam 9 ya Pak. Iya, jam 9 belinya. Ya jam 9 karena kan di antara jam 8.58 atau sampai jam 9 ordernya itu nggak bisa di ini kan Pak ya, di reject gitu. Nah, kalau kita di growin ini, kalau pakai kita ingin membeli saham, tapi pernah kan ngejual di bawah IEP gitu ya Pak ya. Itu Oke. kan jam 8.58 sampai 9.00-nya udah tereksekusi gitu loh Pak. Betul. Nah, kalau beli, kalau pakai market apa ya, tadi harga market, misal nih sebelum nih ada saham yang kita mau beli sebelum itu kalau pakai yang misalnya contohnya WiFi kita mau beli misalnya gitu Pakai piring, ambil piring dulu. Ya. 3.700 kan ya Pak di situ kan. Oke. Nah kalau kita pakai yang biasa order biasa itu kata Pak Oli kan di atas 10 tik ya Pak. Itu kira-kira Maksimal ya. maksimal ya. Nah kalau kita pasang sebelum eh, jam 8.58 kalau misalnya jam 8.55 gitu. Itu terjadinya pada di 8.58 sampai 9.00 atau setelah jam 9.00 Pak gitu. Oke. Nah, di sini Pak, ini eh, kita lihat jam yang sudah diatur oleh Bursa Efek nih, di sini. Nah, kalau kita beli misal beli nih 8.45, ini pra pembukaan waktu input nih. Waktu inputnya itu jam 8.45 sampai 8.57.59. Ini Ya, waktu input. Jadi kalau jam 8.58 kita beli, nggak bisa. Betul nggak? Di sini jamnya. jam Sud 9.00. Kenapa? Tetap setelah jam 9.00 ya eksekusinya. Gitu. Oke, gini. Jadi kalau contoh tadi ya, kalau kita punya saham IEP itu kan muncul jam 8.45, IEP ini kan sudah muncul. Iya, Saat kita mau jual, kita sudah punya angkanya. Betul ya? betul. Angka mau jualnya nih kita sudah punya. Artinya apa? Bisa bisa kita lakukan sebelum jam 8.58. Ini kalau mau jual. Tapi kalau Tenggo misal, Tenggo kita baru tahu sahamnya itu jam 8.58 paling cepat. Nah, jam 8.58 ini inputnya sudah ditutup. Makanya apa? Reject kan? Ya, Jam 8.59 kita beli, reject. Kenapa? Waktu inputnya ini nggak ada. Ini kan dibatasi jam 8.57.59. Artinya jam 8.58. Jadi kalau kita, kenapa Tenggo? Tenggo itu kan jam 8.58 sudah tahu. Kenapa belinya nunggu jam 9? Ya karena ini, kita input reject nanti. Karena memang waktu inputnya maksimal jam 8.57 lebih 59. Itu. Kalau jual, nah kalau jual karena IEP-nya kita sudah tahu. Kita jual sebelum jam 9 di bawah harga IEP langsung match. Tapi kalau mau beli tidak bisa dibalik. Berarti kita bisa beli sebelum jam
858. Kalau untuk selera pemberani bisa, karena sudah ada angkanya. Tapi untuk Tenggo, nggak bisa. Sahamnya aja belum tahu. Gitu, Mas. Kalau saya udah tahu ingin diminati dibeli, kita bisa pesan ini tanya ya order itu sih. Tapi kalau ke Tenggo kan kita harus nunggu. Iya. Kalau Tenggo, kita baru tahu sahamnya kan 859 kan gitu. Ya. Hmm. Sedangkan waktu untuk input pembelian ini maksimal 858. Kalau Kan nggak. auto-auto di growing itu kan sudah fix ya Pak ya. Misalnya kalau misalnya sekian, sekian. Kalau misalnya sahamnya udah terbang di atas kan sudah lewat tidak akan dapat ya Pak ya. Gitu. Gimana, Pak? Auto order. Auto order, oke. Kalau di sini kita mau beli ini nah, gitu kan. Eh, itu kan bukan harga market Pak, yang tapi harga yang fix kan yang kita tetapkan itu ya. Gitu. Iya, betul. Kalau auto order ya kita bisa setting harga berapa yang ingin kita beli. Beli. Tapi kalau kelewat ya sudah nggak dapat kita misalnya eh, misalnya IoT sampai 100, misalnya kita pasang 95 kan sudah lewat ya Pak yang gitu ini. Kecuali Iya, dia mungkin turun lagi ya Pak gitu yang mulia. yes. Itu, itu aja. Ada lagi yang lain? Mau tanya Pak, Yes. kalau kita sudah tahu besok pagi itu yang mau naik katakanlah 15% gitu. Kita pengennya beli malam ini gitu bisa Pak ya? Tanpa Bisa, auto order. bisa. Belinya di harga berapa Pak supaya kita mendapatkan sahamnya itu bisa kita pasang di harga ARA gitu ya? Belinya di harga berapa? Besok harga opennya berapa, Pak? Eh semisal eh Oke, contoh nih, sekarang harga sahamnya 100. hmm, Oke, besok kita tahu sahamnya naik ke 15%. Berarti ke ya, 115. ya. Oke, malam ini IEP kita mau malam ini kita mau beli IEP-nya katakanlah IEP-nya 112. 112. Oke. Mm-mm. Kita pengennya malam ini beli supaya dapat harga 112 atau 113 gitu supaya bisa jual di 115. Oke. Malam ini belinya berarti di 115. Kan IEP-nya 112. Iya. Atau maksimal, oh Mm. sorry. Ya belinya di 115 karena kita pengen jualnya di 115. Oh, enggak beli di harga misalnya kita nawar di harga ARA gitu. Loh, Oh, maksud boleh. Bo- ah, Oke, misal berarti arahnya 135. ya. Oke. Kalau kita beli 135, IEP 112. Ini Mm, kan pergerakannya bisa cepat, bisa pelan kan? iya. Misal kita beli 113. 135 di harga arah. Mm-mm. Open 112 lalu naik ke 120. Dapat Mm-mm. dong 120. Oh, bukan di 112-nya ya, Pak ya. Di 113-nya ya dapatnya. Lebih lebih bisa, Pak. Makanya antriannya di berapa dulu di sini?
Jadi bukan pasti dapat 112, bukan pasti serapat 113 lah. Lihat juga antriannya. Yang beli di 135 ini berapa orang? Siapa yang duluan? Nah, kalau Pak Irfan yang duluan beli 135 bisa dapatnya 112 atau 113. Maksudnya duluan itu setelah jam 16.15 itu Pak ya? Setelah jam penutupan itu langsung beli gitu atau? Iya, Ya, iya yang siapa yang duluan? Kan di situ pasti semuanya terikot, Pak. iya. Nah, Nah, Pak Holi mungkin menyambung tadi sama dengan Pak Irfan. Pak Holi kan pernah bilang bahwa waktu itu kalau beli saham yang apa itu yang habis IPO itu, lalu kan, oh saya nggak ikut IPO, tapi setelahnya apa eh, mengantri beli yang di situ Pak, gitu kan. Nah betul. itu mulai jam 16 lewat, itu jam 16.15 ya Pak. Setelah enggak bukan jam 16.30. Karena sampai 16.30. 16.30 itu sebenarnya masih ada transaksi di sana. Jadi setelah 16.30 kan Pak ini. Iya, ini loh. Ini 16.30 itu masih masih ada transaksi. Cari Oh, 16.30 itu masih ada transaksi. walaupun 16.15 sudah ditutup. Bukan, Pak. Untuk pasar reguler itu ditutupnya 16.15. Ya, Oke. Untuk pasar apa ini? Pasar tunai itu 11.30. Oke. Lalu untuk pasar nego itu maksimal sampai 16.30. Artinya kalau kita beli 16, misalnya 16.15 kita beli, itu 16.30 itu bisa jadi dibatalkan transaksinya. Jadi nanti sebaiknya dicoba dulu karena saya belum pernah nyoba ini. Karena kemarin ada yang nyoba itu 16.30 kan dibatalkan transaksinya. Artinya apa? Berarti batas terakhirnya kan yang bisa dibilang 15. 16.30 gitu. Paham nggak sih ya? Kalau penutupan pasar reguler itu memang jam 16.15. Oke. Tapi misal nih kita beli saham jam 16.14 lalu nggak dapat. 16.15 kan udah close, nggak dapat. Itu dibatalkannya. Itu ternyata 16.30. Ya, Kan gitu. Artinya kalau kita beli 16.16 kemungkinan besar 16.30 dibatalkan, ya. dibalikan gitu. Nah, jadi nah, kan saya belum pernah nyoba lah. Ini saya cuma membaca dari kemarin ada yang screenshot saya, loh ini 16.30 kok dibatalkan. Nah, maka saya lihat lagi jam trading ini ternyata 16.30 itu pasar nego masih baru ditutup. Nah, jadi kalau mau beli berarti jam berapa? Setelah Jam 16.30. 16.30. Ya. Nah, tapi dicoba dulu ya, dicoba dulu. Besok 16.31 coba dulu beli. Itu dibatalkan apa enggak? Kalau dibatalkan, cari dulu nanti dibatalkannya jam berapa. Nah, sama seperti dulu. Saya baru tahu jam fixnya saham itu di reset itu jam 7.40 pagi. Kenapa saya tahu? Karena setiap jam 7.40 MOS waktu itu langsung restart otomatis dan datanya berubah dari yang terupdate. Ini dulu saya tahunya karena saya melihat. Nah, untuk penutupan ini saya nggak memperhatikan. Jadi kalau sesuai di sini ya, ini 16.30. Itu Bos. Sama seperti tadi. Apa IPO sama-sama beli di ARA. Kenapa semuanya nggak dapat? Kan gitu. Ada yang dapat, ada yang enggak.
Itu kan tinggal siapa antrian yang duluan. Ini sama seperti tadi. IEP-nya 112, kita beli di 135, apakah pasti dapat 112 atau 113? Tidak pasti. Kita lihat dulu yang sama-sama beli di 135. Ini siapa yang duluan antriannya? Gitu. Sebaiknya kalau pengen antrian yang pertama kali, istilahnya di awal-awal lah Pak, itu kira-kira jam itu ya Pak, setelah 16.15 atau 16.30 itu ya. 16.30. Oh, jadi kalau besok pagi kita buat antrian, mungkin bukan antrian yang pertama ya, Pak, ya, karena ada yang sejak 16.30 gitu, hari sebelumnya. Tuh, Ya, jadi gini. Up, kan kita itu nggak tahu, Pak. Misal nih, makanya ini harus dicoba ya. Karena saya belum mencoba, jadi saya nggak bisa memastikan. Jadi besok coba 16.30 lebih 1 detik coba kita beli. Yang gitu. Ini dicoba. Lalu 16.32 kita beli. Nanti kondisinya bagaimana? Itu ditolak kah? Match kah? Pending kah? Kan gitu. Kan harus dicoba. Gitu. Lalu juga 16 tadi 16.16. Ini juga silakan coba buy nanti di sekuritas kita. Apakah open posisinya? Apakah match? Kan gitu. Apakah ditolak? Reject Pak, saya udah nyoba Pak, reject Pak. Nah, reject. Sampai jam berapa nggak di rejectnya? Nah, Reject nih. itu yang belum Oke. pernah. Reject ini kan ada banyak faktor. Misal nih, ternyata saham yang kita beli sudah arah, kita beli harga di atasnya. Itu ya pasti reject. Coba beli sesuai harga penutupan. Jangan di atasnya, jangan di bawahnya. Jadi kalau yang setelah 16.00, setelah 16.00, ini kalau beli, seharga sahamnya harus sesuai harga penutupan. Kalau di atas harga penutupan, pasti reject. Walaupun beli 16.03, belinya di atas harga penutupan, pasti reject. Nah, ini juga kan perlu dicoba. Berbagai kemungkinan harus kita coba. 16.16, kita beli sesuai harga penutupan. Reject kah atau langsung open? Kalau reject, berarti nanti coba lagi 16.30. Sorry, 16.20. Coba beli. 16.20 reject kah atau open? Kalau reject, coba lagi 16.25, 16.30. Misal 16.30 reject, coba 16.35. Sampai di jam berapa pembelian kita tidak di reject? Baru kita nanti hari-hari berikutnya akan tahu jamnya. Pengalaman pakai MG Pak, itu beli jam 12 malam lewat semenit, itu beli di harga arah, matchnya jam 8.59. Oke, nah berarti bukan itu matchnya itu sama karena dia belinya kan se matchnya itu. Jadi gini, loh. Kalau kita beli matchnya pasti beli sebelum 8.58, matchnya pasti di sini. Ya sebelum jam 9 matchnya. Karena pembentukan harganya kan di 8.58 sampai 8.59. Sama saat kita menjual sebelum eh, jam 9, matchnya ya 8.58, 8.59. Nggak harus MG loh. Semuanya bisa. Jadi kalau Bapak Ibu melihat histori, ya, histori detailnya transaksi itu di jam 8, sorry, di jam 8.58
itu nggak hanya MG, semua sekuritas juga ada di situ. Ada lagi? Kalau misalkan Pak ditarungkan dengan yang beli 845, katakanlah 5 tik di atas IEP. Dengan beli jam 12 malam harga ARA, itu kira-kira dapat barangnya duluan mana Pak? Ya, Maksudnya lebih efektif mana gitu? ya tentu sesuai prinsip yang ada di Bursa Efek. Yang didulukan itu adalah harga pembelian harga yang tertinggi. Jadi belinya yang mana? Ya tadi yang beli di ARA itu yang akan dapat duluan. Pak Ajis, Yes. kalau misal ini kan misal sudah buy, terus belum dapat, terus di cancel, terus ngambil di satu tingkat lagi kan di cancel tuh yang sebelumnya itu kena kena biaya nggak sih? Atau It- pada saat jual pun sama, misalnya belum match match nih, ya udah akhirnya di cancel, di apa namanya di withdraw karena belum sampai harganya kan. Nah itu maksudnya buy or sell kalau yang di cancel gitu kena biaya atau tidak? Tidak dong. Tidak ya? Tidak. Kena kena eh, fee broker itu kalau Iya. sudah match, Oh, oke. bukan match. Baik, Pak Ajis. Oh, Belum, belum. kalau belum match. Sudah. Ada lagi? Pak Oli mau bertanya, Yes. eh, apa di saham-saham yang papan akselerasi itu kok jam 9 sama waktu penutupan itu kok nggak muncul IEP, IEV-nya? Itu kenapa ya Pak? Kok tahu-tahu naik tinggi, tahu-tahu turun ARB gitu Pak? Jadi akselerasi kenapa nggak ada IEP-nya? Iya, nggak ada IEP, IEV-nya. Ya karena aturan dari bursanya seperti itu, Pak. Oh gitu. Iya Pak, makasih Pak. Ya ini. Kalau dulu ya, dulu yang ada IEP-nya itu hanya LQ45 dulu. Lalu tahun ini diubah saham yang ada di papan utama, pengembang sama papan ekonomi baru. Ini yang muncul, IEP-nya muncul. Siapa tahu tahun depan aturannya diganti lagi. Oh, akselerasi IEP-nya bisa muncul gitu. Tuh, jadi kalau akselerasi sama notasi X itu IEP-nya saat ini tidak bisa dilihat. Ada lagi? Oke. Kembali lagi ke 1 juta per hari. Step by stepnya, siapa yang masih belum memahami? Besok ya, pastikan mulai besok latihan, latihan transaksi dan evaluasi. Evaluasi ya, bisa di akhir sesi bisa atau saat edukasi. Jadi supaya tahu
Kalau salah, salahnya di mana? Supaya kita itu benar-benar di saat trading mengikuti indikatornya. Ada lagi yang lain? Oli mau nanya, Yes. saya ini terlambat apa ngikutin itu tadi 8:30 baru buka. Mau nanya kalau nyari saham Tenggo itu bagaimana? Nyari saham Tenggo. Wah, Emang ibu nggak ikut kopdar nih sepertinya nih. iya ini. Enggak, dulu pernah soalnya udah 3 tahun saya ini. Padahal deket itu. Iya. Iya Pak, repot ngomong cucu Pak. Tapi kemarin sekali pernah Pak Aulia apa ngekol Inet itu saya nggak tahu dapatnya dari mana itu. Kok tiba-tiba kok dapat Inet waktu 2 3 hari yang lalu apa ya? Itu di top gainer itu nggak ada ya Pak top volume. Tolu. Tadi udah nyari di Master Cuan Saham saya kok mana ini Tenggo caranya. Caranya, caranya dibaca ini materi ini. Oh, fast trade. Iya, ada kok kayaknya ada di situ. Hmm, iya Pak Oli, terima kasih. Bisa dibuka kok ini. Filenya tuh bisa dibuka. Iya Pak Oli, terima kasih banyak. Tenggo. Ini kan ada Tenggo. Mana Tenggo? Iya. Tenggo ini nomor berapa ya? Mana Tenggo ini? Teng langsung go. Iya, Tenggo, Tenggo gitu. Dulu saya udah ini Tenggo Cuman gini ada aja Pak. loh Tenggo itu. Hmm. Cari dari top gainer. Nah, Oh, gitu. dari top gainer volume yang paling besar. Kan cuman itu aja. Volume paling besar. Oh, kirain Jam ini 9 Pak Oli kurang 2 slash menit. slash FTGO apa slash FTG gitu. Jam 9 lewat 1 detik langsung Tenggo. Bukan ya. Oh, Cuan langsung. kirain di ICE slash FTG apa Tenggo. Udah tak coba kok kaget. Banyak yang mengira-ngira itu banyak memang. Padahal sudah jangan dikira-kira. Iya. Oh, di Top Gainer. Top gainer caranya di mana? Ya makasih loh Pak Ali. Ayo, ada yang tahu Tiap nyari hari top saya gainer lihat tuh Top di mana? Gainer kalau itu. Gimana? Dari sekuritas masing-masing. Emang udah ada ya? Bukan. Ikut live trading langsung selesai. Ini baru baru nanya sekarang loh. Top gainer tuh di mana? Ini baru Enggak. sadar sekarang. Terus setiap hari itu ngapain ini? Waduh, kurang ngopi. Pengen Indomie nih. Besok pas buka udah ada Pak emangnya? Kan? Ya gini nih. Kalau nggak dipraktekkan ya gini nih jadinya. Ada Pak di ada Pak top gainer. Pak Holi menyediakan top gainer mulai jam 8.52. Bukannya besok udah. Pak Oli mesti Kalau sekarang tukeran masih jadi kelihatan. host. Biar Pak, ingat. top gainernya itu malam ini kan masih kelihatan ya. Apakah besok yang muncul sama seperti ini atau tidak? Ini loh, ngelihat kalau mau tenggo, langkah pertama apa? Ngelihatnya kapan? Untuk tenggo, ngelihat top gainer itu kapan? Jam 8.58. Ya udah, jam 8.58 baru dilihat, jangan malam ini. Nah, maksudnya pertanyaannya apa beda dengan buat besok ini, Pak? Iya tentu beda. Udah beda ya. Makanya
melihatnya jam 8.58 sampai 8.59. Hmm. Jadi kalau sudah di ketentuannya ini, ngelihatnya ya jangan jam 9 lebih 5 menit. Mm-mm. Ngelihatnya jangan jam 8.45. Kayak 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 di sini kan top genernya ada Jati, ada XISC. Besok berubah lagi ya Pak ya? Berubah dong besok. Jam 8.58 pasti berubah. Wah gitu. Semua sekuritas itu Pak kuliah jam 8.58 itu. Yes. Sama kayak yang lagi top loser kan juga ada kan? Ada. Apakah besok bisa dilihat candlenya dan super trennya itu Pak? Kan ada kemungkinan kalau dia turunnya kayak 14% gitu kan ada kemungkinan setengahnya mungkin dia bisa naik gitu Pak. Ya kemungkinan bisa. Kalau di semua saham, semua indikatornya pasti bisa dilihat. Sepertinya di semua saham bisa dilihat. Hmm. Terima kasih Pak Oli, saya keluar dulu. Makasih aja. Iya. Thanks berat ya Pak Ajis. Ada lagi yang lain? Ayo, tentang 1 juta per hari. Bagian mana yang masih belum bisa? Kalau 2 juta per hari caranya gimana? Caranya langkah tadi ya, pastikan latihan dulu. Jadi seminggu ini ya, yang baru memulai, seminggu ini, seminggu ke depan silakan latihan. Setidaknya sehari minimal 5 kali transaksi. Nah, dari 5 transaksi tersebut, berapa kali yang berhasil dan berapa kali yang gagal? 4. Kalau 4 yang gagal, minggu depan latihan lagi. Sampai Asik. minimal 4 yang berhasil. Jadi seminggu 4 yang berhasil, baru minggu berikutnya all in. Oke ya. Saat latihan, maksimal lotnya 10 lot. Nanti Pak, kalau sudah bisa, silakan all in. biasanya kalau saham yang udah naik, eh, bukan hari ini misalnya naik banget gitu ya, besoknya bisa naik juga ya Pak ya? Itu nggak usah dipikirin kalau mau 1 juta per hari. Oh gitu. 1 juta per hari, prinsipnya adalah 3 super 10 pindah ke bawah, itu beli. Sahamnya dari Yahoo terbangkan Arakan. Oke. Gitu. Itu yang terbaik. Kalau nanti ini sudah lancar ya, kalau nanti sudah lancar, dari Arakan, Yahoo, terbangkan ini sudah lancar, next berikutnya sahamnya bisa dari mana aja. Yang hari ini candlenya merah pun bisa buat kita scalping. Hmm. Tapi silakan Bapak dan Ibu latihan terlebih dahulu, konsistenkan terlebih dahulu untuk cuan 1 juta per hari ini. Ada lagi yang lain? Cukup Pak. Cukup? Cukup. Yang lain cukup? Kalau Bu Cukup Santi Pak. udah mau anu Pada dia. tutup mic semuanya. Pada tidur kayaknya nih. Iya.
Maljum, Pak, Maljum. Pak Hadi aja masih begadang sama Pak Irfan ini. Kalah yang sama kita dulu ya Pak Holi ya. Sampai jam 2 ya. Ini masih pagi nih. Mulai jam 8 sampai jam 2. Iya. Iya. Apa yang diobrolin itu? Ulang-ulang edukasinya diulang-ulang sampai berbusa mulut kita nih. Nanya lagi, nanya lagi. Itu akibat ada itu di santri, Pak. Hmm. Apa? Oh, Tak terdengar. Ya udah Pak Holi aja yang nanya tuh. bagus, ada pertanyaan terus. Ada punya kabar. Oke, cukup. Cukup, Pauli. Oke. Majum. Pada tutup mic. Iya, udah kalau dibuka mic-nya bahaya ini Maljum dia. Bukan. Kadang-kadang mic-nya ditutup. Pas lagi ngejum, diterangkan, dikasih edukasi. Giran besok nanya lagi. Belum, Pak. Namanya juga manusia. Sama lagi ya, Mbak ya. Nama tadi Pak Irfan tuh pertanyaan ke 250 hari ini. 250. Yang ke 1250, Pauli. Iya. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Malam Pak. Pak, terima Pak kasih Holi. Pak. Selamat malam semua. Malam semuanya. Malam.